Baru saja tiba di Australia, skuad Garuda langsung digenjot latihan fisik oleh Quentin Jacoba. Kejutan malam ini, pengganti posisi Egy Maulana Fikri di timnas Indonesia langsung berangkat ke Sydney, Australia. Bikin heboh grup C, pelatih asal Chile ini optimistis skuad Garuda akan tumbangkan Australia. Ketar-ketir, legenda timnas Australia ini akui kekuatan Indonesia saat ini setara dengan timnas Australia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Penyerang timnas Indonesia Oleh Roumeny kembali diturunkan oleh Oxford United saat menghadapi Watford pada Sabtu malam kemarin dalam lanjutan kasta kedua Liga Inggris. Oleh Roumeny tidak dimainkan sebagai striker pada laga tersebut. Pemain berdarah Medan tersebut ditempatkan tepat di belakang striker utama. Oleh Roumeny tidak tampil penuh pada laga ini. Penyerang 26 tahun itu keluar dari menit ke-68. Pada laga ini, Oxford United tampil mengesankan. Oxford United sukses mengantongi kemenangan tipis dengan skor 1-0. Tim asuhan Gary Rowett berhasil mengamankan 3 poin dari gol Sidiki Dembele pada menit ke-82. Kemenangan ini sangat berarti bagi Oxford United karena membawa mereka naik di klasemen sementara. Oxford United naik ke posisi ke-18 klasemen sementara dengan koleksi 42 poin. Kemenangan ini menjadi modal spesial bagi Oleh Roumeny. Pasalnya, ini menjadi laga pamungkas Oleh Roumeny sebelum bergabung ke kamp latihan timnas Indonesia untuk 2 laga di bulan Maret 2025. Ini bakal menjadi panggilan perdana untuk Oleh Roumeny ke skuad timnas Indonesia. Usai laga ini, Oleh Roumeny bakal langsung terbang ke Sydney, Australia. Oleh Roumeny banyak diprediksi bakal langsung jadi andalan timnas Indonesia di lini depan. Selain Oleh Roumeny yang tampil apik jelang bergabung ke skuad Garuda, Calvin Verdonk juga menunjukkan performa yang sama bersama klub Liga Belanda NEC Nijmegen jelang memperkuat timnas Indonesia. Bek kiri yang punya keterikatan dengan Aceh itu tampil impresif dalam kemenangan 1-0 atas FC Utrecht di lanjutan Liga Belanda. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Galgenwaard pada Sabtu dini hari kemarin memperlihatkan dominasi Calvin Verdonk di lini pertahanan. Dikutip dari data Footmob, pemain berusia 27 tahun tersebut tampil penuh selama 90 menit dan menjadi pilar utama NEC Nijmegen. Verdonk menunjukkan ketangguhannya sebagai bek kiri dengan mencatatkan 2 intersepsi serta 8 clearance. Tidak hanya itu, ia juga melakukan 2 tackle sukses meski mendapatkan 1 kartu kuning. Dalam aspek penguasaan bola, Verdonk mencatatkan 68 sentuhan dan menghasilkan 48 operan akurat dengan tingkat keberhasilan 75%. Performa apik ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Calvin Verdonk diharapkan bisa menjadi andalan di sektor pertahanan skuad Garuda. Timnas Indonesia resmi telah merilis sebanyak 29 pemain, termasuk 3 amunisi naturalisasi baru yakni Emil Laudero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Publik pecinta timnas Indonesia harap-harap cemas menanti aksi J.J. dan kawan-kawan yang kini ditangani Patrick Kluivert dan juga stafnya asal Belanda. Namun tidak demikian halnya dengan Xavier Roca, mantan pelatih Persik Kediri dari Chile. Xavier Roca optimistis timnas Indonesia bisa meladeni permainan The Socoros. Apalagi lanjut pria asal Chile yang lama berkarir di Indonesia ini, timnas Indonesia didukung deretan pelatih asal Belanda yang punya nama dan juga prestasi. Xavier Roca yang kini melatih klub Gun Gahlid di Canberra, Australia, menyatakan selanjutnya tergantung kepintaran Patrick Kluivert dan juga stafnya meracik taktik dan cara bermain terbaik bagi tim Garuda. Saat ini kekuatan Socoros dianggap sedang tereduksi karena beberapa pilar intinya banyak mengalami cedera. Tambahan pula, sebagai pelatih baru, Patrick Kluivert hanya bisa mengambil simpati publik sepak bola Indonesia yang selama 5 tahun terakhir sangat mengidolakan Sintayong. Sebelum ditinggalkan Sintayong, progres dan tren timnas Indonesia sangat baik. Tiap jadwal pertandingan baru, timnas Indonesia juga dapat tambahan pemain naturalisasi baru. Dengan grade semakin meningkat, timnas Indonesia akan punya motivasi besar dengan pelatih dan tambahan tenaga segar. Ini modal untuk meladeni Australia. Saya kira ini komposisi terbaik timnas Indonesia selama ini. Meski hasilnya belum kita ketahui, saya pribadi optimis dengan jajaran pelatih dan skuad ini. Semua modal sudah dimiliki. Kalau Patrick Kluivert dan koleganya pintar, inilah saatnya timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia. Bagaimana mereka membuat taktik dan memasang pemain tepat untuk laga nanti, kata Xavier Roca.
Media Irak membuat prediksi line up alias susunan pemain pertama timnas Indonesia kontra Australia dan juga timnas Bahrain yang aneh. Untuk menghadapi dua pertandingan tersebut, Patrick Kluivert memanggil total 29 pemain ke skuad Garuda yang terdiri dari 21 pemain abroad dan 8 dalam negeri. Lantas seperti apa prediksi line up timnas Indonesia kontra Australia dan Bahrain nanti? Salah satu media Irak di Instagram, Irakis_IR, ikut memberikan prediksi. Namun prediksi line up timnas Indonesia versi media Irak itu terkesan aneh. Pasalnya mereka justru menyertakan Egy Maulana Fikri meski sudah dicoret. Menurut prediksi media Irak tersebut, Patrick Kluivert akan memakai formasi 4-3-3 untuk timnas Indonesia. Di pos kiper masih dipercayakan kepada Martin Paes. Sementara untuk 4 bek sejajar diisi oleh duet bek tengah Jayes dan Mesilgar, serta Calvin Verdong di bek sebelah kiri dan Kevin Dix di sebelahnya. Sementara itu media Irak di atas memprediksi lini tengah skuad Garuda akan diperkuat oleh trio Ivar Jenner, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand. Terakhir, media Irak memasang trio Egy Maulana Fikri, Provais Rai, dan Ole Rumeni di lini depan. Padahal, Egy sudah dipastikan absen di laga nanti. Legenda Australia yang juga mentor Marcelino Ferdinand, Tim Cahill memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Saat ini Australia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup C dengan koleksi 7 poin dari 6 laga. Tim besutan Tony Popovic ini hanya unggul 1 poin dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina di peringkat 3 sampai ke 6. Tim Cahill mengungkapkan Popovic akan melewati masa-masa yang berat untuk membawa Australia kembali ke Piala Dunia. Menurut Cahill, tim yang dihadapi Australia di grup C, termasuk timnas Indonesia, memiliki level yang serupa. Oleh karena itu dia berharap Popovic bisa meracik strategi dengan tepat dan membawa Australia meraih kemenangan. Dia jelas menghadapi tantangan besar di pundaknya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya. Ia memiliki kumpulan pemain yang berbakat. Tetapi bila Anda melihat negara-negara seperti Indonesia, Arab Saudi dan negara-negara di Asia lainnya, mereka setara. Bahkan ada beberapa yang lebih baik. Dan itulah realistis sepak bola saat ini, kata Tim Cahill. Pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia untuk menggantikan Egy Maulana Fikri. Egy dikabarkan mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa bermain dalam 2 pertandingan terakhir Dewa United. Belum diketahui seberapa parah cedera yang dialami pemain berusia 24 tahun tersebut. Cederanya Egy membuat ada satu nama yang muncul ke permukaan yang dianggap cocok menggantikan peran Egy di timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Beckham Putra Nugraha yang saat ini sedang tampil on fire bersama Persib Bandung di Liga 1. Memiliki posisi bermain yang mirip yakni winger atau gelandang serang, Beckham Putra bisa dicoba dipanggil ke timnas Indonesia. Pada musim ini dia tampil sangat luar biasa dengan mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 22 laga untuk Persib Bandung. Lebih hebatnya lagi, 3 gol diantaranya dicetak pemain berusia 23 tahun itu dalam 2 pertandingan terakhir. Terbaru dia mencetak brace saat Persib Bandung mengalahkan Semen Padang dalam laga lanjutan Liga 1 pada Senin 11 Maret kemarin. Dalam pertandingan tersebut, Persib Bandung menang dengan skor telak 4-1 atas Semen Padang. Dengan catatan tersebut, apakah Beckham Putra akan dipanggil Patrick Kluivert untuk menggantikan Egy Maulana Fikri? Menarik untuk dinantikan. Pelatih timnas Australia Tony Popovic baru saja mengumumkan daftar 26 pemain yang dipersiapkan menghadapi timnas Indonesia dan juga Cina. Dari daftar 26 nama itu tidak terdapat nama penyerang Machida Jalvia, yakni Mitchell Duke. Padahal penyerang 34 tahun itu merupakan bomber andalan timnas Australia di grup C kualifikasi Piala Dunia. Dari 6 laga yang dijalani skor sekeros, Mitchell Duke bermain 5 kali. Ia juga bermain 66 menit saat timnas Indonesia bermain 0-0 dengan timnas Australia di matchday kedua grup C pada tanggal 10 September 2024 lalu. Lantas kenapa Mitchell Duke tidak dibawa pelatih Tony Popovic bulan ini? Ex-pemain Crystal Palace ini mengatakan Mitchell Duke tidak disertakan karena jarang bermain bersama sang klub musim ini. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.